ini kita akan bersama-sama melihat cara berpikir para peneliti ikraf di dalam membuat suatu approach ya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita membuat tools atau framework ataupun method gitu ya. Jadi ini cara berpikirnya yang akan saya sampaikan ya. Dan nanti di dalam komponen C ini kita memang akan berpanjang lebar, adik-adik semua akan dikupas sampai dalam, tapi ini baru pengantar, hanya melihat dulu cara berpikirnya dan kemudian melihat apa ya secara keseluruhannya dulu. Jadi bird eye view-nya gitulah ya, helikopter view-nya, lihat dari atas, lihat semuanya. Nanti adik-adik akan terjun lihat masing-masing dengan lebih dalam. Nah, saya hanya ingin mencoba mengingatkan sedikit tentang peat impacts. Peat impacts ini judulnya aja ya, Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia. Jadi ini tentang pengelolaan lahan gambut dan bagaimana memperbaiki pengelolaan maupun meningkatkan kapasitas dari para pihak, gitu ya. Nah, di dalam peat impacts ini, di dalam keseluruhan inkubasi ini kita sebetulnya hanya menyasar higher capacity of peat farmers to produce sustainable supply chains and strong partnerships between farmers and private stakeholders. Jadi intinya adalah bagaimana supaya masyarakat petani di lahan gambut itu bisa memproduksi hasil pertaniannya, pertanian dalam definisi luas ya, pertanian dalam hal ini bisa pertanian tanaman semusim, perikanan, perkebunan, kemudian kehutanan juga ya. Jadi bagaimana mereka bisa memproduksi hasil-hasil pertaniannya secara sustainable, kemudian juga nanti bisa masuk ke dalam rantai nilai atau pasar yang cukup efektif ya, dan bagaimana hal ini tentunya akan memerlukan kemitraan yang cukup kuat dengan stakeholder yang lain. Jadi kita tidak melihat hanya petani, tapi juga konteks luasnya gitu ya. Jadi fokuskan di impact yang nomor 2 ini. Kalau kita terjemahkan lebih lanjut itu adalah sebetulnya sustainable livelihoods in peat landscapes ya. Jadi bagaimana ada masyarakat petani di peatland di lahan gambut itu bisa mendapatkan penghidupannya secara sustainable ya. Nah, inilah yang akan kita tuju di dalam keseluruhan program adik-adik ini ya sampai bulan Februari nanti, Januari atau Februari nanti. Jadi fokusnya di sini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini bagian dari keseluruhan Project Peat Impacts ya. Nah, pertama saya akan mengupas dulu tentang principles-nya. Jadi kita ingin menuju sustainable sustainable livelihoods in peatland ya. Secara prinsipal ini saya masukkan ada 7 hal. Yang pertama, yang ingin kita lakukan di sini adalah objective driven ya. Jadi kita tidak akan melihat hal-hal yang lain. Jadi kita tidak akan membuat metode khusus karena kita senang ada metode baru begitu ya. Tapi kita di-drive oleh objektif. Nah, dalam kaitannya dengan peat impacts objektif ini adalah improvement dari agricultural based livelihoods in peat areas. Improvement in terms of productivity, tapi juga improvement in terms of sustainability, gitu ya. Jadi bagaimana penghidupan petani yang menggantungkan hidupnya dari pertanian itu bisa diperbaiki secara sustainable di area lahan gambut, gitu ya. Jadi jelas di sini bahwa penelitian ini bukan hanya penelitian akademik ya, bukan hanya penelitian basic, tapi penelitian terapan gitu ya. Dan yang kita tuju itu adalah improvement ya of livelihoods dan improvement of capacities. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah kita akan menggunakan system thinking ya. Jadi kita akan melihat ini secara luas ya.
di mana keterkaitan antar aspek itu akan juga diperhatikan, ya. Kemudian, bagaimana keterkaitan antar skala itu juga akan diperhatikan juga. Jadi contohnya begini, adik-adik sekalian, misalnya kita bicara tentang, eee, petani tadi misalnya salah satu proposal tadi tentang purun ya, eee, ini, kelihatan memang, fokusnya purun gitu ya, skalanya hanya satu, bagaimana, purun itu bisa, apakah efektif untuk menjadi pestisida hayati gitu ya. Nah, di sana belum dilihat sebetulnya, di dalam landscape, peatland di daerah tertentu misalnya atau peatland secara general, apakah memang purun itu, sebegitu tersedianya kah? Ataukah hanya cukup localize misalnya. Kemudian, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada? Apakah bisa memang, ada space begitu dan, untuk, masyarakat bisa membuat, pestisida hayati yang kemudian nantinya bisa masuk ke pasar. Apa saja yang harus, stage atau steps yang harus dilakukan. Kemudian juga tentunya tadi juga saya sampaikan itu harus ada analisa bisnisnya. Jadi bukan hanya meneliti, purun itu bahan kimianya apa aja, sehingga bisa, misalnya secara empiris dia menurunkan penyakit, tanaman cabai gitu ya. Tapi juga perlu nanti kalau memang kita mau sampai ke, peningkatan, penghidupan petani atau adanya sumber ekonomi yang baru, tentunya perlu ada analisa bisnisnya gitu ya. Jadi multidisciplinary juga. Kemudian, demikian juga interlinkages-nya dan causalities-nya itu, perlu dilihat. Jadi nanti akan ada juga link antara petani yang membuat, yang memanen purun, kemudian siapa yang akan menghasilkan, pestisida hayatinya, packaging-nya siapa, kemudian, apa namanya, pemasarannya atau distributornya di mana, itu semua ada keterkaitan gitu ya. Jadi kita tidak akan hanya melihat satu aspek, tapi harus ada system thinking. Kemudian yang ketiga, itu adalah prinsipal kita adalah evidence based intervention option. Jadi kita tidak, langsung, eee, bikin opsi-opsi intervensi. Jadi, ini tadi, beberapa dari, teman-teman kejar tadi kelihatan seperti itu ya. Jadi ada, masukan dari Mbak Nigma maupun dari saya yang kelihatannya loncat gitu. Eee, Pokoknya ini opsinya gitu ya. Nah, apakah sudah ada evidence? Apakah memang di daerah, ada konteks tertentu di daerah tertentu yang memang cocok untuk opsi itu? Apakah memang ada, eee, secara biofisik maupun policy maupun preferensi, sosial, apakah memang cocok gitu ya. Nah, evidence itu yang harus, eee, di dibangun dulu gitu ya sebelum kita bisa merekomendasikan suatu, opsi intervensi gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan banyak data dan informasi. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang sifatnya tadi seperti pengambilan data biofisik dari experimental design di, greenhouse, ada yang bentuknya FGD misalnya, cerita dengan petani, mereka dulu prosesnya gimana sampai ke sini, limitasi mereka apa, dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar kuantitatif, tapi kualitatif juga. Nah, kemudian multiple sources of data dan multiple, methods of data collection itu, penting. Jadi kita jangan terpancang hanya dapat satu source of data, karena memang kadang perlu ada pengkayaan maupun triangulasi ya. Satu source of data, apalagi kalau itu secondary data, belum tentu benar gitu ya. Nah, itu perlu ada multiple sources. Kemudian juga kalaupun kita data primer, itu mungkin juga ada berbagai, jenis data yang diperlukan ya, sehingga juga, metodenya itu bisa berbeda-beda ya. Kemudian yang keempat adalah theory of change. Jadi, katakan pun kita sudah mendapatkan opsi yang, paling bagus nih, sudah ada evidence-nya gitu ya, di-support oleh berbagai data, informasi, dan, analisa dan sebagainya, udah sahih deh gitu ya. Akan tetapi karena ini penelitian terapan, kita ingin hasil kita itu nanti dipakai sehingga nanti ada impact-nya gitu ya. Ada beneran improve livelihoods-nya untuk petani di daerah tertentu gitu ya. Nah, itu perlu adanya yang namanya theory of change, gimana kita bisa, meyakinkan petani
untuk mau mengadopsi, ya. Nah, itulah diperlukan adanya ada beberapa step ya, bisa adanya outcome mapping, nanti adik-adik mungkin akan dapat juga itu apa namanya bahannya. Kemudian diperlukan adanya behavior change. Seringkali perlu apa ya banyak sekali program-program pemerintah bagus-bagus ya, keren-keren, dananya juga banyak, tapi gitu aja hilang ya. Karena apa? Karena tidak ada perubahan perilaku. Nah, kenapa tidak ada perubahan perilaku? Karena memang tidak pernah didesain akan adanya berbagai steps yang bisa diambil, ya, yang bisa didesain supaya perilaku itu bisa berubah gitu ya. Jadi seringkali ini bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia program-program terutama dalam hal ini ya spesifik kita ngomong tentang program pertanian itu adoption rate-nya sangat rendah sehingga akhirnya kayak duit itu hilang gitu aja gitu ya. Jadi mungkin akan ada kelihatan impact-nya positif pas di report di dalam paper itu kelihatan wah impact-nya bagus gitu ya. Project selesai udah habis gitu. Kenapa? Karena tidak ada perubahan perilaku ya. Nah, ini dalam salah satu prinsipal di dalam PIT Impact ini kita perlu secara spesifik membuat theory of change sehingga adoption rate itu meningkat gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kita perlu set suatu apa ya suatu aspek yang harus kita lakukan yaitu monitoring ya, monitoring dan learning, monitoring and evaluation ya untuk melihat apakah ada perubahan ya. Nah, inilah yang disebutkan sebagai adaptive learning. Jadi kita monitor ada perubahan atau enggak, perubahannya kemana, kenapa, nah sehingga nanti ke depannya bisa diubah lagi mungkin strateginya gitu ya. Nah, inilah yang namanya adaptive learning. Kemudian yang keenam, ini penting banget untuk suatu research institution seperti ICRAF misalnya ya, karena kita kan juga nggak gede ya, kita juga nggak akan selamanya ada di Oki misalnya ya, kita nggak akan selamanya ada di Sumatera Selatan. Nah, kemudian juga yang namanya pitland itu ada di mana-mana. Kita kerja misalnya di 3 desa di 1 KHG di Oki, itu kan nggak ada artinya sebetulnya kan, nggak akan berkontribusi apa-apa, kecil banget kayak buang pasir di lautan gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ambisi kita itu kan gede, ada impact di skala yang luas. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk membuat suatu cara atau vehicle lah ya, kendaraan supaya pembelajaran yang kita dapatkan dari katakan 3 desa, 6 desa di Oki itu ya, itu bisa pembelajarannya itu gaungnya bisa luas ya, bisa ditiru dan bisa diekstrapolit ke tempat lain. Padahal kita tahu sebetulnya lokal konteks itu kan sangat penting. Nah, itulah gunanya kita mencari tahu keragamannya seperti apa sih desa-desa di sekitar PIT ini. Kemudian kita sampel yang representatif seperti apa ya dari mungkin kita bikin suatu typology gitu ya, desa-desa yang ada typology A, B, C. Kalau A itu harus kita coba di dalam piloting di PIT Impact itu desa A itu opsinya kayak gini. Nah, mungkin di dalam typology yang sama di tempat yang lain, misalnya di Musi Banyuasin atau di Banyuasin, untuk typology yang sama itu opsi-opsi intervensinya juga mirip-mirip. Ya, sama juga dengan tempat-tempat lain. Nah, kita ini nanti punya Sumsel, punya Kalbar. Nah, ini lumayan kaya ya. Nah, untuk research institution kayak kita, ICRAF yang merupakan research institution yang apa ya international, sebetulnya tidak justifiable ya kalau kita hanya membuat impact di 6 desa atau 12 desa di Indonesia. Karena mandat kita itu global sebetulnya ya. Adik-adik juga seperti itu saya rasa sebagai academician nantinya ataupun sebagai peneliti terapan atau yang lain, impact at scale ini sangat penting sehingga kita jangan terjebak hanya going very deep into one particular location dan nggak tahu yang lain gitu ya. Kita harus punya sudah pada saat melakukan hal tersebut kita sudah mulai merancang nanti gimana ya caranya untuk replicate ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh ini juga senada dengan yang keenam itu adalah kita perlu analisa-analisa kita, kemudian juga hasil-hasil kita itu perlu
didokumentasikan dan dikelola dengan baik ya, sehingga menjadi suatu public goods atau global public goods ya, ada tersedia untuk umum, baik bentuknya sebagai peer reviewed journal articles atau leaflet ataupun brosur ataupun website e-learning seperti yang adik-adik juga dapatkan sekarang ini, sehingga bisa diakses banyak orang, diakses oleh publik begitu. Ini tentunya juga akan membantu adanya impact at scale ya, adanya pembelajaran yang sharing knowledge dan sebagainya akan memperkaya kita semua. Jadi itu prinsipalnya adik-adik sekalian. Kalau bisa dirumuskan dari 7 prinsipal tadi, jadi untuk mencapai sustainable life use in peatlands, itu kita punya 5 objektif ya. Yang pertama adalah mengkarakterisasi agricultural based livelihood components ya, di mana di situ ada capitals, ada akses. Nanti akan saya jelaskan lagi ya, ada strategis, ada outcome ya dari community group yang ada di lahan gambut ya. Tapi juga kita harus melihat adanya spesifik local context di situ ya. Jadi pertama mengkarakterisasi livelihood komponennya. Yang kedua adalah mencoba mengerti proses ya. Nah, ini agak berbeda. Kalau mengkarakterisasi itu kita bisa aja pakai rely on a lot of quantitative data. Yang kedua ini lebih banyak ada ada pakai storyline, banyakkan kualitatif seperti itu ya. Mencoba mengerti proses bagaimana aset itu bisa terbentuk dan kemudian bisa dimodify dan diakses gitu ya. Nah, aset di sini nanti aset atau capital sini nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi pada dasarnya ini ada 5 capitals ya. Ada natural capitals, ada physical capitals, financial capitals, human capitals, and social capitals. Nanti akan kita lihat lagi ya. Kemudian yang berikutnya understanding the process of decision making. Ini penting banget ya. Siapa sih sebetulnya yang mendesain dan bagaimana caranya mendesain ya tentang strategi livelihood-nya itu seperti apa ya. Kemudian juga kita di situ lihat apakah ada juga pengaruh-pengaruh trends dan shocks. Kayak contohnya sekarang ini pandemi, kemudian kalau di peatland itu shocks dalam bentuk fire dan sebagainya atau kebakaran gitu ya. Nah, bagaimana strategi-strategi masyarakat petani di daerah gambut kalau ada misalnya kebakaran besar, mereka harus gimana, siapa yang membuat decision itu penting gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana strategi-strategi yang diambil untuk mencari penghidupan itu akan menghasilkan atau akan membuat mereka mencapai target atau goal dari penghidupannya. Ya, kita bicara ini tentang masyarakat petani ya, in particular. Kemudian yang ketiga objektifnya adalah mengidentifikasi opsi-opsi intervensi ya untuk berbagai grup tersebut, berbagai masyarakat petani, kemudian juga di tingkat landscape maupun di tingkat pemerintahan, baik kalau dalam hal ini kita akan bicara banyak tentang pemerintahan kabupaten maupun provinsi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah objektifnya adalah membuat suatu rancangan strategi ya untuk menginjus atau mendorong perubahan perilaku ya, perubahan perilaku dari masyarakat petani sehingga mereka mau mengadopsi intervention option yang kita sarankan gitu ya. Sehingga mereka juga bisa mencapai outcome yang diinginkan ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah tadi yang juga sudah saya sebutkan dalam prinsipal sebelumnya adalah memonitor dan mengevaluasi perubahan dalam artian perubahan outcomes maupun perubahan perilaku ya. Setelah intervensi yang kita usulkan itu diimplementasikan ya. Jadi itu kira-kira objektifnya ada 5 adik-adik sekalian. Nah, saya akan sepintas sampaikan tentang teori behind that ya. Apa sih sebetulnya dasar teorinya? Nah, sebenarnya banyak dasar teorinya, tapi untuk menyingkat waktu kita hanya ambil 5 saja. Yang pertama adalah tentang Rural Livelihood Framework.
Yang kedua adalah jadi rural livelihood frameworks ini nanti banyak membahas tentang 5 capitals yang saya bilang tadi. Kemudian di dalam suatu sistem livelihood secara keseluruhan, bagaimana keterkaitan antar capitals dengan livelihood strategy, dengan kemudian hal-hal yang lain dengan environment, misalnya ecosystem health, seperti apa ya. Kemudian yang kedua itu adalah teoris yang sebetulnya metode yang banyak dilakukan dan sudah disampaikan oleh DFID sejak awal tahun 2000-an dan sekarang banyak sekali dipakai untuk oleh development agencies. Itu namanya DPSIR, Drivers, Pressures, States, Impacts, and Responses. Jadi ini mirip juga dengan evidence-based intervention option. Jadi kita harus melihat dulu sebetulnya faktor, kalau kita melihat misalnya peatland degradation, faktor pemicunya apa, kemudian pressure-nya dari mana saja, lalu state-nya apa yang berubah, impact-nya seperti apa yang dialami oleh masyarakat maupun oleh ekosistem begitu ya, sehingga dari situlah kita menentukan response option-nya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang bundle of rights. Kita sering sekali bicara tentang land tenure. Tadi pagi Mbak Sekar, Kak Sekar sudah banyak cerita tentang access and control. Kemudian ada sempat sebut-sebut tentang land tenure. Nah, ini seringkali land tenure itu agak vague gitu ya, agak nggak jelas sebetulnya apa sih land tenure itu. Nah, ini karena kita akan menyasar juga yang kita bilang marginal group ya, di mana marginal group itu kebanyakan itu mereka yang tidak punya lahan atau tidak punya akses ke lahan ya. Kita kayaknya perlu juga punya dasar teori yang kita maksudkan tentang land tenure itu apa gitu ya. Nah, ini Ostrom 2000 itu sampai sekarang masih dipakai meskipun kelihatannya sudah long time ago gitu ya, tapi framework bundle of rights ini sangat useful ya, dan kita akan pakai itu. Yang keempat ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kak Sekar tentang gender equity and social inclusion. Nah, ini menjadi salah satu dasar dari pendekatan yang akan kita bangun. Yang kelima adalah tentang behavior change ya. Nah, ini yang pertama tentang rural livelihoods ya. Jadi framework untuk policy, micro policy analysis maupun membuat suatu program intervensi untuk rural livelihoods. Ini cukup general, tidak particularly untuk peatlands, tapi nanti kita akan adopt untuk konteks Indonesia dan konteks peatlands. Jadi kalau adik-adik lihat di yang paling kiri, ini ada namanya livelihood platforms. Livelihood platforms itu terdiri dari aset atau capitals. Ada natural capital, physical capital, social capital, human, and financial. Natural capital itu contohnya misalnya adanya lahan yang cukup luas, yang suitable untuk berbagai budidaya gitu ya. Nah, itu natural capital. Kemudian ada sumber daya air yang cukup, itu natural capital. Ini agak merupakan suatu long term endowment ya. Jadi kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya. Ada pun bisa rusak gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya susah diada-adakan gitu ya. Kemudian physical capital ini bentuknya seperti infrastruktur. Ada infrastruktur irigasi misalnya, ada infrastruktur jalan, itu physical asset ya. Kemudian social capital, adik-adik mungkin udah cukup familiar ya, mungkin adanya berbagai misalnya farmer groups yang cukup handal di situ, atau mungkin ada NGO yang sangat aktif dan cukup berkualitas gitu ya. Kemudian human capital itu lebih kepada skills atau program-program ataupun adanya fasilitas seperti sekolah dan sebagainya ataupun training yang bisa meningkatkan skill maupun knowledge gitu ya dari individu petani dalam hal ini. Kemudian financial capital ini penting sekali untuk rural livelihoods di Indonesia, yaitu akses to credit. Seringkali banyak opsi
yang sebetulnya menarik, yang bisa meningkatkan livelihoods dari masyarakat, akan tetapi karena terkendala capital, karena terkendala modal, itu tidak bisa dilakukan oleh petani. Nah, kalau ada akses to kredit, nah ini biasanya akan ada banyak yang tertarik sehingga bisa adoption rate-nya bisa tinggi ya. Akan tetapi ya kita melihat juga banyak kegagalan di yang ada di Indonesia maupun rural livelihood yang lain gitu ya. Nah, itu livelihood platforms. Kemudian capitals ini sebetulnya aksesnya itu akan dipengaruhi oleh macam-macam. Ada social relations, nah ini ada gender tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kaska di pagi hari. Ya. Kemudian ada kelembagaan, ada tentang ada di sini akses yang dimodified oleh organisasi. Ya, misalnya kalau ada asosiasi pengusaha, ada mungkin juga farmer groups gitu ya. Nah ini mungkin kalau individu tidak bisa mengakses suatu capital tertentu, mungkin dalam bentuk asosiasi bisa gitu ya. Nah ini faktor-faktor yang memodifikasi akses. Kemudian kita lihat juga livelihood platform akses itu ada juga konteks ada di bawah konteks yang lebih luas, yaitu tren dan shock. Trennya itu misalnya kalau tadi ada di dalam presentasi tadi yang cerita tentang populasi banyak meningkat, nah itu trends ya. Kemudian ada juga migration, banyak pendatang gitu, atau orang pada keluar ke kota sehingga tenaga kerja di satu daerah itu berkurang gitu karena ada out migration. Ada technological change, ada macro policy, misalnya ada juga world economies. Jadi ini kayak sekarang ini kita menghadapi banyak hal seperti ini dengan adanya pandemi ini tren itu akan banyak sekali berubah. Kemudian ada shocks. Shocks ini bisa dalam bentuk droughts, fire, floods, pest and diseases, perang gitu ya. Ada economic crisis ini juga ada di depan mata juga ya. Nah ini semua tiga kelompok besar ini akan mempengaruhi livelihood strategies. Ya, livelihood strategies itu strategi mendapatkan penghidupan yang dipilih oleh individu petani. Ya, itu biasanya kalau mereka itu akan melihat apa yang mereka punya dalam bentuk lahan, dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk modal. Nah, ini distrategikan seperti apa, pilihannya apa untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang cukup. Nah, itu tentunya tadi kita sampaikan tadi, ini tergantung kepada aset atau capitals yang menyusun livelihood platform, tergantung kepada berbagai faktor akses, tergantung juga terhadap trends maupun shocks. Ya, nah itulah keseluruhan framework rural livelihoods. Ya, nah ini mohon diingat dengan baik, mohon diserap dengan baik karena nanti pendekatan kita ini sangat tergantung akan sangat merefer ke sini. Ya, yang kedua adalah tentang DPSIR tadi. Ya, nah kalau lihat ini hasil dari penelitian ICRAF tahun lalu. Untuk peatland degradation itu sudah kita temukan driversnya apa atau faktor pemicunya apa, pressures-nya apa, stage-nya apa, impact-nya apa dari peatland degradation itu. Jadi faktor pemicunya kita lihat tuh adalah kondisi sosial ekonomi, kebijakan alokasi lahan, ini juga terutama juga ada hubungannya antara alokasi lahan untuk petani maupun alokasi lahan untuk korporasi, misalnya ya untuk perkebunan sawit, perkebunan untuk HTI gitu ya. Kemudian adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Kebijakan memang bagus, banyak, cuman gap-nya dengan implementasi masih sangat tinggi ya. Kayak misalnya tidak boleh membakar hutan, tidak boleh membakar lahan. Itu kan kebijakannya udah banyak banget ya. Tapi secara implementasi masih ada gap-nya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada faktor pemicu dari degradasi gambut itu adalah juga tingkat kesadaran dan pengetahuan yang mungkin masih rendah. Ya. Kemudian pressure itu adalah suatu tindakan yang betul-betul langsung terhadap peat yang menyebabkan adanya peat degradation. Yaitu salah satunya adalah
alih guna lahan yang tidak berkelanjutan, ada pembalakan liar, tata kelola lahan ini tidak ramah lingkungan, pengeringan, kanalisasi, konflik sosial. Jadi ini di dalamnya ada misalnya tata kelola lahan tidak ramah lingkungan itu adalah misalnya membakar untuk land clearing, untuk land preparation. Nah, ini termasuk di dalam pressure. Nah, state-nya itu adalah state itu status ya, perubahan apa yang dialami oleh si peatland. Itu yang pertama ada degradasi habitat alami, ada kebakaran dan asap, ada emisi subsiden, ada perubahan ketersediaan air dan muka air tanah yang tidak stabil ya. Kemudian tentunya ada gangguan di keanekaragaman hayati. Nah, impact-nya apa kalau state-nya berubah seperti ini karena di dalam keseluruhan peatland degradation, impact-nya mata pencahariannya bisa berkurang, kesehatan terganggu, ada hama dan penyakit tanaman, lahannya jadi tidak produktif gitu ya. Kemudian yang besar lagi adalah pemanasan global. Ini DPSI-nya ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang didapatkan oleh ICRAF waktu itu. Jadi yang hijau di atas itu adalah responses-nya atau intervention option-nya. Dalam hal ini masih response option-nya ini masih cukup general. Nah, kemudian nanti kalau kita betul-betul sudah kerja di level desa, inilah yang harus dipertajam lagi ya. Jadi untuk menangani atau mengadres drivers, inilah yang harus dilakukan. Perlindungan ekosistem gambut melalui alokasi dan tata guna ekosistem gambut secara berkelanjutan. Ya, ini akan mengadres drivers. Kemudian drivers itu juga diadres dengan 3 hal ini, sekaligus impact-nya juga akan diadres dengan 3 hal ini, yaitu peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas lahan gambut, peningkatan akses masyarakat terhadap 5 model pembangunan penghidupan tadi ya, 5 model yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Lalu adanya rantai nilai berkelanjutan berdasarkan kearifan dan budaya lokal. Jadi kalaupun produktivitas naik, membaik gitu ya, tapi kalau rantai nilainya tidak dibenahi, percuma, nggak impact-nya juga mata pencariannya itu penghidupan masyarakat juga tidak akan bertambah gitu. Petani nggak akan jadi lebih kaya atau menjadi lebih baik gitu, income-nya nggak akan nambah, produktivitasnya nambah tapi harganya turun gitu, sama aja gitu ya. Kemudian juga ada responses atau intervention option yang menyasar kepada pressure dan states. Misalnya dalam hal ini adalah yang sering kita dengar yang sekarang banyak dilakukan oleh BRG dan TRGD adalah pemulihan kembali ekosistem gambut melalui pembasahan, penanaman kembali dan revitalisasi ya. Kira-kira begitu adik-adik sekalian untuk dasar teori yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah bundle of rights ya. Tadi sempat saya mendengar dari Mbak Kak Sekar tadi ya tentang bedanya akses dan kontrol. Nah, ini sebenarnya akan kita lebih eksplisitkan. Jadi land tenure itu sebetulnya ada tahapannya atau ada levelnya begitu ya. Ada land tenure yang intinya hanya akses to resource. Jadi misalnya daerah di area hutan lindung misalnya ya, masyarakat di situ ya mungkin punya akses, ada land tenure di level yang paling rendah, mungkin boleh masuk ya, tapi sekedar lewat gitu ya, nggak dilarang tapi sekedar lewat ya, access to resource. Kemudian ada yang withdraw from resource, jadi boleh masuk dan juga boleh mengambil beberapa produk tertentu gitu yang ditentukan gitu ya, misalnya NTFP gitu ya. Nah, itu level yang kedua. Level yang ketiga itu adalah boleh mengelola. Jadi boleh mengubah ya dan memperbaiki sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu adalah level yang ketiga ya. Akan tetapi dia cuma boleh mengelola gitu aja ya. Nah, level yang berikutnya itu adalah exclusion. Jadi dia boleh mengelola, tapi juga boleh melarang orang lain untuk tidak masuk ke areanya. Ya, itu sudah level yang cukup tinggi gitu ya untuk land tenure. Nah, yang berikutnya adalah alienation ya, artinya dia bukan hanya boleh mengeksklud, dia boleh menjual. Jadi
Kalau dalam istilah kita yang sehari-hari itu yang paling kita kenal itu adalah sertifikat hak milik. Jadi kalau kita udah punya sertifikat hak milik terhadap suatu lahan tertentu, ya sudah, orang lain tidak boleh mengakses, cuma kita yang boleh mengakses dan kita boleh menjual. Tapi ada juga misalnya level yang berbeda. Kita cuma boleh mengeksklud orang pada waktu yang tertentu, misalnya HGU, ya. Tapi dia nggak boleh menjual, meskipun kita punya HGU, kita nggak bisa menjual, ya. Kemudian ada yang nggak punya HGU, cuman boleh memanage gitu ya. Nah, dia tidak bisa mengeksklud orang lain untuk juga masuk ke daerah tersebut. Kira-kira begitu. Jadi nanti di dalam salah satu mungkin di dalam bagian dari penelitian kita akan membedakan level of rights ini, ya. Dan ini berdasarkan zonasi secara spasial. Yang keempat, ini saya tidak akan berpanjang lebar, sangat penting bagi kita untuk menerapkan yang namanya GESI ya, Gender Equality and Social Inclusion. Kita tidak ingin ada kelompok yang di-exclude, yang menjadi marginal di dalam penelitian ini ya. Kemudian juga nanti kita inginkan juga ada pembelajaran dari sini. Ya. Jadi perempuan maupun kelompok marginal itu akan masuk, tapi bukan berarti kita mengeksklud laki-laki gitu ya. Kita biasanya berbicara tentang perempuan dan kelompok marginal karena kelompok inilah yang biasanya agak tersisihkan. Makanya laki-laki tidak selalu disebutkan karena biasanya dianggap laki-laki tidak level marginalisasi untuk laki-laki agak berbeda dibandingkan perempuan dan kelompok-kelompok sosial yang lain. Gitu. Nah, yang kelima adalah tentang behavior change. Behavior change itu kalau kita lihat di sumbu X, itu ada 5 step atau 5 stage. Pertama adalah awareness, kedua desire, ketiga knowledge, keempat ability, kelima reinforcement. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh saja, perubahan perilaku dalam hal ini perilaku petani untuk tidak membakar lahannya untuk land preparation misalnya. Ya, kita perlu tahu dulu petani itu ada di stage mana sih? Apakah mereka aware bahwa dengan membakar itu banyak negative impact-nya? Mereka aware nggak? Terus mereka aware nggak kalau sebetulnya itu tidak boleh gitu ya? Karena tadi potential negative impact-nya. Kalau mereka nggak aware, langsung disuruh berubah perilakunya ya agak susah ya. Jadi perlu awareness dulu. Kedua, sudah aware ya, apakah mereka punya desire memang untuk merubah. Nah, kalaupun aware tapi kalau tidak punya desire ya nggak akan berubah gitu. Dan kita nggak akan bisa mencapai yang kita inginkan ya, stage nanti yang kita inginkan. Kemudian kalaupun punya awareness, punya desire, tapi tidak punya knowledge untuk melakukannya, itu juga agak ya nggak bisa juga jalan, nggak akan berubah perilakunya. Jadi katakan sudah aware bahwa membakar nggak boleh dan nggak baik ya. Kemudian mereka punya, ya deh saya mau kok nggak membakar gitu ya. Tapi mereka punya knowledge tidak tentang opsi-opsi yang lain untuk land clearing tanpa membakar ya. Kalau nggak punya knowledge itu, ya pilihannya apa gitu ya, mau nggak mau terpaksa gitu ya. Nah, kalaupun udah punya knowledge, apakah mereka punya ability gitu ya? Punya knowledge ini tahu sebetulnya ada list of option yang lain tidak membakar. Misalnya dipotong dulu, ditaruh misalnya dibersihkan ya, dibersihkan, dipotong-potong, ditebas, ditaruh di samping sisi-sisi plot lahannya gitu ya. Akan tetapi ini kan nanti jadinya jadi sarang tikus dan sebagainya sehingga menjadi pest ya. Jadi mereka nggak punya ability juga untuk mengadopt si cara ini gitu ya. Kecuali kita juga berikan suatu fasilitas maupun kemampuan, misalnya udah aja kalau gitu ini dibikin kompos, dipotong-potong dulu, kemudian mungkin ada mesin pencacahnya, kemudian ada modal sedikit ya, sehingga jadi kompos ini nanti bisa dijual gitu ya. Jadi ability-nya ditingkatkan ya. Nah,
itu kalau sudah sampai di situ tentunya udah makin deket ini untuk mereka mau merubah perilakunya, untuk mereka bisa merubah perilakunya. Nah berikutnya, katakan pun sudah punya ability, sudah sempat melakukan gitu ya, tapi tidak ada reinforcement-nya. Jadi misalnya komposnya nggak laku, nggak bisa dijual gitu ya. Nah akhirnya balik lagi, nanti balik mundur lagi, akhirnya bakar lagi aja gitu ya. Nah itulah kira-kira kenapa perlu adanya behavioral change ini ya. Jadi kalau misalnya kita tahu tujuan kita sustainable livelihoods in peatlands, katakan dengan tidak ada membakar gitu ya, tidak ada tidak zero burning gitu ya. Ada policy itu belum tentu bisa dijalanin ya. Nah, mungkin bisa dipelototin ya, akan tetapi begitu kita meleng sedikit kalau perilakunya tidak berubah akan kembali lagi gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa perlu ada behavioral change. Mas Aji, Bang Aji, saya punya waktu berapa lama lagi, Bang Aji? Masih sampai jam 4, setengah jam lagi. Sekarang jam berapa? Saya nggak bisa lihat jam ini, sorry, soalnya full screen ini. 15.34. 30 menit lagi ya? Oke, Iya. baik. Terima kasih. Nah, itulah tadi kita sudah bicara tentang objektif, prinsip tujuan, prinsipal, kemudian juga kita sudah punya dasar teori ya. Sekarang kita mau mencoba membangun framework kita, adik-adik. Bagaimana kalau kita mau menuju kepada sustainable livelihoods in peat landscape, caranya bagaimana supaya kita mendapatkan evidence based intervention option ya. Karena kita tahu juga desa juga sangat beragam. Tadi saya sampaikan juga ada 5 capitals yang merupakan livelihood platform yang tentunya sangat beragam dari desa ke desa ya. Di dalam suatu KHG pun itu juga akan sangat beragam. Nah, ini framework yang kita buat yang menggunakan teori-teori tadi itu sebagai dasar ya, meskipun ada teori juga yang lain yang tidak saya sampaikan di sini, yang akan kita gunakan untuk mengambil data maupun membuat atau mencari intervention option maupun nanti kemudian mencari cara supaya petani dan para pihak yang lain mau merubah perilakunya gitu ya. Jadi pertama kita mulai dulu dari livelihood capitals, di mana livelihood capitals ini kita definisikan di level desa dan di level landscape ya. Terutama di level desa, tapi juga kita campur dengan level landscape, yaitu level yang lebih luas. Dalam hal ini landscape itu kita definisikan sebagai KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut. Ya. Nah, adanya platform atau livelihood capitals ini mempengaruhi livelihood strategies. Jadi tadi yang saya sampaikan livelihood strategies ini ada di tingkat household maupun community group ya. Bagaimana mereka menentukan cara mereka, strategi mereka untuk mendapatkan penghidupannya berdasarkan aset yang mereka punya, aset household yang mereka punya, yaitu kepemilikan lahan misalnya, kepemilikan tenaga kerja yang ada di dalam household tersebut, ataupun kepemilikan modal di dalam household tersebut. Nah, pemilihan livelihood strategy ini juga ditentukan oleh livelihood capitals di level village. Ya, katakan village tersebut punya atau desa tersebut di mana household ini berada itu punya infrastruktur jalan yang bagus gitu ya. Nah, itu tentunya akan berbeda livelihood strategi dari satu household yang mungkin aja punya modal yang sama ya, tapi dibandingkan dengan desa lain, kalau household tersebut ada di desa lain yang infrastruktur jalannya belum bagus ya. Nah, inilah yang merupakan kaitan yang tadi saya bilang ada interlinkage ya antara pemilihan livelihood strategi di tingkat household dengan aset atau capital yang ada di tingkat village. Sama juga dengan natural capital ya. Kalau natural capitalnya di situ ternyata secara biofisik lahan di daerah tersebut itu bagus untuk misalnya jelutung gitu ya, atau purun tadi. Nah, tentunya purunnya ada dalam keadaan berlimpah di situ. Nah, itu juga mempengaruhi livelihood strategi. Bagaimana household di daerah tersebut mungkin mau mengalokasikan waktunya untuk memanage purun misalnya ya, dibandingkan daerah yang nggak ada purunnya gitu. Nah, kemudian
ini merupakan satu rangkaian begitu, di mana rangkaian ini juga dipengaruhi oleh akses dan konteks. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam dasar teori yang pertama ya. Livelihood capitals itu aksesnya tergantung kepada social relation, institution, organization dan sebagainya, dan juga konteks ya. Konteks yang lebih luas tadi ada tren, ada shock dan sebagainya ya. Ini dalam kita yang sudah kita lihat aja sekarang dalam konteks atau tren maupun shock pandemi ini, pemerintah pun juga sudah bikin policy misalnya contohnya bikin food estate ya di lahan gambut. Nah, itu contoh yang mungkin cukup up to date saat ini, di mana konteks bisa mempengaruhi livelihood capitals pengambilan keputusan dari yang interlink antara livelihood capitals dengan livelihood strategy. Kemudian yang berikutnya, livelihood strategy ini kalau sudah dibangun dan dilaksanakan, tentunya akan mendapatkan hasil gitu ya. Hasilnya itu kita kemas di dalam livelihood outcomes. Livelihood outcomes ini unitnya sama, teman-teman. Ada di household atau community group. Sorry, yang biru tadi saya lupa, yang akses konteks ini ada di skala yang lebih luas ya. Bisa skalanya landscape, province, nasional, maupun sampai global. Jadi misalnya kalau nanti pasar sawit global itu turun karena pandemi, ekonomi krisis dan sebagainya, itu akan juga mempengaruhi apa yang terjadi di lokal, gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke yang kanan. Jadi livelihood strategies itu akan mempengaruhi livelihood outcome. Jadi misalnya petani memakai lahannya semua untuk sawit, gitu ya. Semua tenaga kerjanya untuk sawit, gitu ya. Nah, mungkin akan muncul nih ternyata misalnya income-nya meningkat dibandingkan kalau dia bertani secara lebih less intensif gitu ya. Akan tetapi ini juga dipengaruhi oleh pasar. Jadi dipengaruhi oleh baik supporting services, enabling factors policy dari pasar ya atau value chain. Kalaupun nanti ya sudah punya sawit banyak gitu ya, bagus produksinya bagus, tetapi akhirnya tadi karena pasar globalnya lesu, kemudian juga secara nasional maupun lokal market demand-nya juga rendah, price-nya juga turun. Nah, ini jadi repot sehingga akhirnya juga income-nya juga tidak akan menjadi menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu kira-kira rangkaiannya seperti itu, adik-adik ya. Jadi secara keseluruhan sistem rural livelihood-nya itu akan seperti itu. Ini sebenarnya berlaku umum, tapi in this particular case for peat impacts dan nanti yang akan dihadapi adik-adik, ini kita spesifik ngomong tentang peatland ya. Akan tetapi pendekatannya sendiri ini cukup general untuk rural livelihoods di area tropis ya. Kalau di area negara maju mungkin agak berbeda. Jadi di negara berkembang lah bisa dikatakan kira-kira akan seperti ini baik di Indonesia maupun di Vietnam maupun di berbagai tempat yang lain. Nah, kemudian ada linknya lagi adik-adik. Jadi pilihan-pilihan ini akan mempengaruhi ekosistem health and services. Jadi ada land use land cover, ada kemudian practices dan sebagainya yang berubah misalnya, itu akan mempengaruhi sekali terhadap kesehatan ekosistem kita dan bagaimana kemampuan ekosistem kita untuk mendeliver services. Ya. Nah, nantinya kalau misalnya ekosistem health dan services-nya turun, itu akan mempengaruhi livelihood outcomes, juga akan mempengaruhi livelihood capitals. Ya. Yang jadinya akan ada feedback begitu, akan ada feedback terus apa yang dilakukan di sini, apa yang dipilih, livelihood strategi seperti apa, kemudian land use perubahan lahan seperti apa, practices seperti apa, mempengaruhi ekosistem, ekosistem akan balik lagi mempengaruhi livelihood capital sehingga akan balik mempengaruhi ke livelihood strategis lagi dan mempengaruhi livelihood outcome. Begitu dan seterusnya ya. Nah, yang akan kita lihat di sini untuk particularly untuk sustainable livelihoods in peatland, kita hapus dulu yang ekosistem health and services, itu akan ditangani tapi bukan di dalam komponen yang ini ya. Nah, yang akan kita tambahkan di sini ini yang sudah dari pagi kita juga sudah kupas, yaitu tentang gender equality. Karena ini penting sekali baik dalam masa pandemik, baik dalam
masa normal, kemudian di area-area di mana tingkat kemiskinan tinggi itu marginalisasi itu cukup tinggi ya, sehingga di sini karena misi kita itu memang equality ya, jadi gender equality itu kita ketengahkan di sini ya. Nah, ini semua kita bungkus gitu ya, kita rangkum dalam suatu sistem yang integrated, di mana gender equality itu merupakan satu cross-cutting issue ya. Kita bungkus menjadi suatu approach yang kita namakan ALIR ya. ALIR jadi untuk gampang ingatnya tapi double L ya, ALIR. Jadi kita ingin nge-push supaya semua komponen dari livelihood rural livelihood ini terlihat interkoneksinya. Jadi ada multiple scale, multiple disciplinary dibungkus dalam suatu sistem ya, dinamakan assessment of livelihoods and landscapes to increase resilience ya. Resilience terhadap shocks misalnya, terhadap climate change, pandemi, kemudian kalau ada global crisis dan sebagainya, ini kita masukkan di dalam komponen ini ya. Jadi ALIR namanya, mudah-mudahan gampang ingatnya. Nah, saya akan juga kita ingat tadi ya objektifnya ada 5, ada sorry di sini mestinya ada 5 tapi di sini yang kita masukkan atau nggak kelihatan di bawah ya, sebetulnya paling bawah ini ada monitoring and evaluation. Jadi objektifnya adalah yang pertama, kalau adik-adik lihat di tabel yang di bawah itu, yang paling kiri adalah tentang objektif. Ingat objektifnya tadi adalah assessment, characterization, yang pertama. Kedua adalah decision and process understanding. Yang ketiga adalah intervention option identification. Yang keempat adalah behavior change induction. Ada yang di bawah lagi nggak kelihatan di sini adalah monitoring and evaluation. Ya. Nah, adik-adik lihat di dalam sistem ALIR tadi ya, framework ALIR ya, keseluruhan tadi, kita bisa breakdown lagi. Jadi untuk mempelajari livelihood capitals, kita develop sebuah tools yang namanya Villapod atau Village Potential. Ya. Kemudian untuk melihat five livelihood capitals secara lebih dalam, termasuk juga proses understanding-nya, kita membuat suatu tools namanya AFLIC, Assessment of Five Livelihood Capitals, AFLIC ya. Kemudian yang berikutnya masih di level ini, baik sublandscape begitu ya, ada yang namanya LULUK atau kemarin dinamakan ada ganti nama sedikit LUKBI kalau nggak salah, adalah land use change and behavioral induction ya. Jadi mempelajari berbagai drivers atau pemicu dari land use land cover changes. Terus yang berikutnya adalah untuk livelihood strategies, kita namakan toolsnya Listra livelihood strategies ya. Kemudian yang di sini itu ada yang namanya tools yang kita bangun bersama, namanya IBUS, Integrated Business Model. Ya, jadi bagaimana kita bisa memperbaiki rantai nilai dari komoditi yang dihasilkan dari sebuah livelihood strategy supaya livelihood outcome-nya membaik, gitu ya. Kemudian yang terakhir, sorry ini panahnya mestinya di sini, livelihood outcomes atau livelihood goals and outcomes, kita namakan LIGOTS gitu ya. Nah, kalau adik-adik lihat ini titik-titik ini menunjukkan berbagai level of engagement kita dalam mengimplementasi masing-masing tools ini ya. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini, nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan nanti berkali-kali begitu ya, seperti AFLIC, LULUK gitu ya, untuk monitoring evaluation juga gitu ya. Ada hal-hal yang dilakukan hanya di assessment village, ada hal-hal yang dilakukan nanti juga di pilot villages, di mana kalau assessment village itu kita cuma mengassess, kalau pilot villages itu akan betul-betul mengimplementasikan ya. Untuk yang berikutnya ini kita coba untuk mendetailkan adik-adik. Nanti ini juga perlu dilihat sendiri ya, dipelajari lagi. Jadi untuk masing-masing dari ke 6 tools tadi, jadi ada
tools, Villapot, Aflik, Luluk, Listra, Ibus, dan Ligots ya. Ini saya sudah coba summary-kan scope-nya apa, lalu research question kita apa di situ ya. Memang tidak tidak sangat mendetail, akan tetapi akan bisa memberikan suatu gambaran lah scope maupun research question dari masing-masing tools itu apa. Kalau Villapot itu ada di village level, scope-nya adalah characterization of peatland village potential, dan ini extend-nya itu entire peat hydrological unit, bukan peer, bukan per hydrological unit, tapi peat hydrological unit ya. Ini semua sebenarnya populasi dari village yang ada di KHG itu kita ambil, kita karakterisasi. Research question-nya adalah seberapa jauh sih keberagaman antar villages di KHG itu dalam hal 5 capital tadi, dalam hal governance, program pemerintah maupun bantuan yang lain, livelihood options, kemudian hazards, ya ada hazard apa misalnya ada drought, ada flood dan sebagainya, fire gitu ya. Lalu kemudian konteksnya seperti apa? Misalnya ada perusahaan apa di situ? Apakah ada konflik dengan perusahaan? Apakah ada pasar tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga itu mengenerate livelihood option gitu ya. Apakah ada market yang dibuka juga oleh perusahaan misalnya, itu merupakan satu konteks. Lalu environmental problem apa yang dihadapi ya di dalam masing-masing desa tersebut ya. Kemudian dari keseluruhan ini apa sih yang merupakan sumber paling penting dalam variability di dalam satu KHG? Apakah misalnya akses to kredit, apakah akses to financial credit, apakah itu yang menjadi pembeda antara satu desa dengan desa lainnya di salah satu KHG gitu ya. Apakah adanya jalan misalnya, apakah adanya perusahaan. Nah, itu yang ingin kita karakterisasi dari Villapot. Berikutnya kemudian apakah ada polanya, termasuk juga pola spasialnya yang bisa kita pelajari dan kita bisa formulasikan sehingga kita bisa membentuk suatu typology ya of village potential. Jadi misalnya kita punya dalam satu KHG itu ada 100 desa gitu ya. Apakah kita bisa grupkan atau kelompokkan desa itu menjadi tipe-tipe sesuai dengan karakternya ya. Jadi misalnya 100 desa apakah ada tipologi, misalnya 5 grup desa, desa A misalnya ini desa yang dekat dengan perkebunan sawit dan sering kebakaran, kemudian juga tapi dia road aksesnya bagus, kemudian ada desa yang jauh, nggak ada perusahaan misalnya, kemudian juga hutannya masih banyak, tidak pernah kebakaran, tidak ada jalan, tidak ada kanal dan sebagainya, sehingga juga secara environment dia itu utuh gitu ya, cukup bagus gitu ya. Nah ini akan berbeda livelihood option atau intervention option yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah ini yang ingin kita bentuk ya di Villapot itu. Ada tipologi ini yang ingin kita bentuk. Mungkin ada 5 tipe, ada 6 tipe, sehingga 100 desa itu bisa kita kelompokkan gitu ya. Nah kemudian bagaimana pengelompokan ini bisa dipakai untuk membantu kita memilih desa ya, memilih desa yang akan kita pelajari maupun desa yang akan kita jadikan pilot gitu ya. Sehingga tipologi ini nantinya juga akan tipologi ini juga nanti akan membantu kita di dalam mencapai impact at scale tadi seperti yang saya sampaikan di dalam principle slide saya yang isinya principles tadi. Kemudian untuk Aflik itu adalah skopnya peatland 5 livelihood capitals characterization, process understanding of access, including bundle of rights tadi yang saya sampaikan di dalam bagian of theories yang kedua kalau tidak salah. Kemudian mencari intervention options, juga mencari cara untuk mendorong perubahan perilaku. Lalu juga ada monitoring and evaluation. Ya. Nah ini list of research question-nya panjang, ya.
Nah, yang saya biru-biruin ini yang akan share across different tools nantinya ya. Jadi yang kalau nanti adik-adik lihat ada bintang 4 yang biru, ini berarti sama dengan bullet points yang biru yang ada di AFLIC ya. Jadi di AFLIC ini what are the key indicators of 5 livelihood capitals to characterize the villages? Are there any correlation among them ya? Kemudian apakah ada proses yang mempengaruhi ada atau tidaknya suatu livelihood capitals di suatu desa? Lalu ada faktor apa yang mempengaruhi quality dari livelihood capital tersebut? Kemudian bagaimana aksesnya? Dalam hal ini terutama akses terhadap lahan ya, dan bagaimana ini dibentuk dengan adanya power relation di daerah desa tersebut yang mungkin saja dipengaruhi oleh baik provinsi ataupun FMU itu KPH begitu ya, apakah ada pengaruh-pengaruh itu. Kemudian ini yang juga cukup penting, bagaimana peranan wanita di situ ataupun marginalized group ya. Di dalam shaping akses tersebut ya, ataukah mereka sebagai objek saja atau juga menjadi subjek. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian kalau ada capital itu yang dirasa masih kurang ya, atau aksesnya yang kurang, itu bisa dimodify, bisa diperbaiki sehingga bisa menjadi lebih equitable gitu ya. Apa intervention yang harus ada di sana ya. Kemudian dalam intervention itu kita juga perlu secara eksplisit melihat peranan wanita seperti apa, peranan marginalized group seperti apa ya. Nah, yang biru-biru itu berikutnya adalah perilaku apa yang harus dirubah dan perilakunya siapa yang harus dirubah ya. Peranannya wanita seperti apa, bagaimana cara merubah perilaku tersebut ya. Kemudian ada pola-pola yang membedakan antar desa atau tidak. Apakah tipologi yang kita bentuk tadi di dalam Vilapot itu memang akurat dalam membantu kita mempelajari perbedaan-perbedaan antar desa. Ya. Kemudian bagaimana, nah ini penting banget ya, bagaimana kemudian kita mencoba menggandeng para pihak ya untuk duduk bareng lalu membuat suatu agreement ya kita dengan petani ya, antar petani, mungkin dengan private sector, mungkin dengan pemerintah gitu ya, untuk membuat agreement untuk mencapai suatu objektif yaitu sustainable livelihoods dalam hal ini ya. Apa aja yang akan dilakukan, siapa melakukan apa, siapa kemudian chip in atau contribute dalam bentuk seperti apa, sumber daya mungkin, sumber dana mungkin gitu ya. Lalu bagaimana peranan wanita di situ. Nah, setelah itu ada, agreement ada dan dijalani, kemudian adakah perubahannya? Perubahan baik dalam bentuk capitals, baik dalam bentuk akses maupun dalam bentuk perilaku ya. Setelah intervention yang dikemas dalam agreement tersebut itu diimplementasikan ya. Nah, berikutnya adalah LULUK ya atau LUBI ya. Itu mempelajari tentang drivers of land use and land cover changes. Apa sih faktor pemicunya alih guna lahan di masa lalu? Lalu proyeksinya gimana ke depan ya. Lalu kalau memang proyeksinya ini kayaknya gloomy ya, kayaknya aduh ini bakalan jadi disaster gitu ya, environmental disaster atau social disaster atau economic disaster, tentunya harus diperlukan ada intervention option untuk merubah trajektorinya ya. Nah, kalau intervention option ini sudah ada, disepakati, bagaimana itu bisa diimplementasikan. Perubahan perilaku apa yang harus didorong gitu ya. Lalu kemudian kita harus memonitor, mengevaluasinya. Nah, ini ada list of research question-nya. Pertama mulai dulu, what are the main, saat ini apa dominan penggunaan lahan dan tutupan lahannya. Kemudian perubahannya selama 5 tahun di belakang itu seperti apa, di mana, siapa yang melakukan, berapa banyak, apa sebabnya, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana keputusan tersebut diambil, peranan wanita seperti apa di dalam perubahan tersebut maupun dalam pengambilan keputusan ya.
kemudian apakah ada impact-nya, positif, negatif, apa impact tersebut ya. Terus berikutnya sama juga pertanyaan yang sama dengan di atas, tapi kalau ini menyangkut proyeksi untuk future-nya ya. Kemudian yang berikutnya seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kita intervensi seperti apa yang harus didorong gitu ya. Kemudian apakah perlu juga mungkin kalau sudah ada yang rusak, apakah perlu restorasi? Bentuknya seperti apa, di mana dan bagaimana. Nah, kemudian kembali ke bullet points yang biru seperti di AFLIC tersebut, tapi kita ganti capitals itu ya, yang bullet point biru yang paling akhir. Apakah ada perubahan dalam kaitannya dengan land use and land cover ya, the access, the behavior after intervention ya. Jadi capitalnya diganti dengan land use. Nah, berikutnya adalah LISTRA. LISTRA ini tentang karakterisasi maupun proses pengambilan keputusan, proses pembuatan opsi intervensi, lalu kemudian proses mendorong perubahan perilaku dan monitor evaluasinya untuk livelihood strategies ya. Livelihood strategies di rural livelihoods dalam kaitannya untuk mereka menggunakan lahannya, mengalokasikan tenaga kerjanya maupun modal-modal yang lain ya. Research question-nya adalah apa main determining factors-nya ya, yang bisa mengkarakterisasi keragaman dari para rumah tangga petani ya di area peatland ya. Bagaimana kita bisa mengelompokkan maupun menstratifikasikan rumah tangga tersebut dalam suatu village ya. Apakah berdasarkan kepemilikan lahannya, apakah berdasarkan kualitas rumahnya misalnya, apakah berdasarkan bank account-nya isinya berapa gitu ya, which is mungkin tidak relevan untuk masyarakat petani di peatland gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa sebetulnya, jadi kita kemudian mengkarakterisasi strategi household itu seperti apa untuk masing-masing household sample yang sudah dikelompokkan di dalam pengelompokan di stratifikasi tadi ya. Kemudian kita melihat secara lebih dalam prosesnya untuk mereka mengambil keputusan itu seperti apa. Siapa yang mengambil keputusan di dalam suatu rumah tangga. Bagaimana peran wanita di dalam pengambilan keputusan tersebut maupun bagaimana peranan wanita di dalam strategi tersebut ya. Bagaimana hal-hal ini beragam antar rumah tangga gitu ya. Kemudian juga tentunya kita lihat juga polanya antar stratifikasi atau kelompok household tadi seperti apa. Nah, yang penting juga di sini untuk LISTRA adalah kalau dalam masa-masa shock ya, bukan masa-masa normal, misalnya seperti pandemi atau masa kebakaran atau kemarau panjang gitu ya. Bagaimana strategi-strategi yang diambil oleh para rumah tangga ini untuk meningkatkan resilience mereka atau ketahanan mereka ya. Bagaimana ini berubah dari normal year ya. Apakah mereka nggak berubah karena udah kita ditabung aja duitnya, jadi pada saat ada shock year tinggal draw dari tabungan misalnya ya. Hal-hal seperti itu ingin kita jawab dari LISTRA ya. Kemudian juga berikutnya ada yang titik biru itu refer ke yang ada di dalam AFLIC tadi. Lalu IBUS ini agak berbeda. IBUS itu adalah Development of Integrated Business Models ya. Jadi bisnis model yang terpadu mulai dari sistem produksinya, yaitu dalam hal ini petani memproduksi suatu komoditi di lahannya sampai mencapai market atau mencapai pasar ya. Kemudian kita perlu lihat di sini bukan hanya kegiatan bertani maupun kegiatan menjual ke pasar, akan tetapi dilihat juga supporting services-nya seperti apa. Misalnya ada nggak penyuluhnya, ada nggak saprodinya, kemudian enabling factors-nya dalam bentuk policy, apakah ada policy-policy pemerintah yang bentuknya seperti subsidi, misalnya itu yang fiscal policy ataupun policy-policy yang lain, ya. Kemudian juga kita akan mendorong behavior change juga di sini. Jadi research question-nya adalah bagaimana
kompleksitas dari suatu market map dari main commodity yang dihasilkan ya di daerah tersebut ya. Misalnya aja karet gitu ya, market maps-nya seperti apa, sekompleks apa ya. Lalu misalnya kalau kita ambil contoh karet aja ya, ini kita hanya ambil contoh, jadi tapi nanti akan ada dari masing-masing desa itu akan ada beberapa komoditi ya. Yang keduanya akan kita lihat, jadi bagaimana karet ini bisa diproduksi secara lebih sustainable. Misalnya apakah karet bisa di manage secara agroforestry di mana ada misalnya ditambah juga dengan berbagai crop yang tahunan, misalnya karet dengan apa ya, bukan tahunan, semusim, misalnya karet dengan nanas mungkin enggak gitu ya, supaya ada diversifikasi sehingga juga ini meningkatkan ketahanan. Apa yang dibutuhkan kalau misalnya ada sistem-sistem seperti itu. Tadi juga sempat disampaikan ada agro-silvo fishery ya. Kemudian misalnya itu apa saja yang dibutuhkan. Kalau tadi disampaikan agro-silvo fishery itu teknologinya gini, tapi kan yang dibutuhkan juga beyond that ya. Bukan hanya kegiatan melakukan agro-silvo fishery aja yang diperlukan, tapi juga supporting services-nya apa, enabling condition-nya seperti apa, lalu siapa yang harus providing apa, siapa yang harus melakukan apa. Lalu juga di sini juga dipertanyakan bagaimana atau apa peran wanita. Ya. Nah berikutnya setelah production system-nya diperbaiki, bisa sustain begitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah how best to improve the value chain. Ya, seperti saya sampaikan tadi, produktivitasnya meningkat, sustainable juga, akan tetapi kalau value chain-nya nggak bagus, tetap aja harganya jelek gitu ya, dan itu tidak akan membantu apa-apa dalam hal perbaikan livelihoods ya. Nah, kadang-kadang sekarang yang kita lihat juga trennya adalah bukan hanya komoditi yang bisa dijual, tapi ecosystem services dalam bentuk misalnya karbon yang dihindari untuk tidak diemisikan. Nah, kalau gambut ini banyak sekali kita akan ngomong tentang ecosystem services dalam hal karbon gitu ya. Nah, ini bagaimana dia bisa mencapai pasar gitu, sehingga ada pembayaran atau imbal jasa gitu ya. Apa yang dibutuhkan dalam hal kegiatan inti maupun supporting services maupun enabling condition. Lalu peran para pihaknya seperti apa, peran wanita seperti apa. Nah, kemudian balik juga ke berbagai bullet points yang ada di bawah Afrik tadi. Nah, yang terakhir adalah tentang LIGOTS. LIGOTS ini adalah tentang assessment and monitoring of achievement of livelihood goals and outcomes. Nah, di sini ini kita juga akan berada di level household atau rumah tangga dan melihat mengukur outcome indicator level before and after intervention. Ya, jadi ini hanya kita lakukan pada desa-desa di mana kita melakukan piloting, bukan desa-desa yang kita melakukan assessment. Ya. Nah, kemudian research question-nya di sini ada 3 yang general ya, yang in general ada 3, kemudian ada sub question-nya juga. Yang pertama adalah what are the main livelihood outcome indicators of the households and what are the levels ya. Jadi outcome indicator apa yang penting dalam membedakan household, mungkin ada indikator-indikator yang semua orang punya, jadi sebetulnya nggak terlalu penting juga ya, tapi ada indikator-indikator yang sangat penting untuk membedakan household yang satu dari household yang lain. Kemudian levelnya seperti apa, itu akan kita nilai, kita assess gitu ya. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, bagaimana ini dihubungkan dengan atau berhubungan dengan livelihood strategy. Ya. Ini kita add par sama-sama dengan di level rumah tangga, dan yang akan kita survei itu rumah tangga yang sama antara Listra tadi dengan LIGOTS ya. Kemudian apakah pertanyaan kedua, apakah ada pola yang menghubungkan antara livelihood outcomes dengan livelihood outcomes and strategies across household stratification. Jadi apakah dalam strata rumah tangga yang berbeda polanya itu beda enggak gitu ya. Kemudian juga pertanyaan lebih besar juga, bagaimana kita melihat ini apakah ada pola antar desa, ya? Apakah ada pola di dalam village typology?
Ya, ini menjadi pertanyaan yang menarik dan ini akan menjadi bagian dari global public goods tadi. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik untuk banyak orang untuk mempelajarinya. Kalau kita hanya melihat satu desa atau satu household atau satu desa, mungkin nggak gitu menarik ya. Tapi begitu kita mulai comparing, itu akan menjadi menarik untuk lebih banyak orang dan akan bisa menjadi bagian dari policy recommendation yang lebih luas gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana outcome indicators ini berubah over time. Ya, apakah dengan adanya intervention itu akan berubah livelihood outcome indicators-nya, jangan-jangan tetap aja atau makin jelek gitu ya. Kemudian polanya seperti apa. Ya. Jadi itu kira-kira dari 6 tools yang kita kemas di dalam framework ALIR. Ya, hanya sepintas saya jelaskan. Nanti selama berapa minggu ke depan, adik-adik akan melihat sangat dalam ke masing-masing tools ini. Nah, yang ingin saya tekankan sebagai pengantar kerangka induk ALIR ini adalah berbagai prinsipal tadi, adik-adik. Jadi masing-masing tools ini tidak nyebar sendiri-sendiri, ya, tapi ada interlinkages-nya, ada storyline yang lebih luasnya, ada end product yang ingin kita hasilkan di sini. Pada dasarnya itu ada dalam tataran yang bermacam-macam. Ada di level household, ada di level group of household, ada di level village, ada di level landscape, ya. Kemudian juga di ALIR ini kita akan melakukan banyak comparative analysis, banyak melakukan sintesa, lessons learned, sehingga ini semua akan bisa dikemas untuk menjadi suatu vehicle untuk mencapai impact at scale, untuk merekomendasikan suatu mekanisme untuk upscaling. Jadi bukan hanya impact yang kita capai di dalam 6 desa di Oki itu yang ingin kita quote and quote jual atau quote and quote claim sebagai impact dari project, tapi juga kita ingin mampu menyampaikan ini loh yang kita pelajari dari 6 desa ini, dan ini loh caranya kalau ini akan direplicate ataupun akan di-upscale di tempat-tempat yang lain. Lessons learned-nya seperti ini. Yang harusnya dihindari ini, yang harusnya diperbanyak adalah hal-hal seperti ini. Kira-kira begitu. Saya mungkin tidak akan sampaikan secara lebih detail yang berikutnya. Ini karena nanti adik-adik akan lebih dalam lagi mempelajari dengan masing-masing pengampu tools ya di 6 tools ini untuk mempelajari lebih dalam data inputnya seperti apa, data koleksinya seperti apa, kemudian nanti outputnya akan menjadi seperti apa.